Jürgen Habermas lahir di Gummersbach pada 18 Juni 1929. Ia merupakan anak dari keluarga kelas menengah yang agak tradisional. Pada tahun 1946 sampai 1954, ia mengawali pendidikan tingginya di Göttingen guna mempelajari kesusasteraan, sejarah, dan filsafat. Ia juga mengikuti kuliah psikologi dan ekonomi. Kemudian, ia melanjutkan studi filsafat di Universitas Bonn dan memperoleh gelar doktornya. Judul disertasinya adalah Das Absolute und die Geschichte, yang berarti yang absolut dan sejarah, pada tahun 1954. Kemudian, ia bergabung dengan Institut für Sozialforschung atau Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, dan di situ ia menjadi asisten Theodor W. Adorno. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar postdoktoral dari Universitas Marburg dan juga mendapatkan sebuah gelar kehormatan yang ia raih dari beragam universitas. Pada awal tahun 1960-an, Habermas sangat populer di kalangan mahasiswa Jerman dan oleh beberapa golongan dianggap sebagai ideolog. Kemudian, ia mengalami konflik dengan para mahasiswa sama seperti kedua gurunya. Hal ini disebabkan oleh gerakan mahasiswa yang menggunakan kekerasan dalam melakukan aksinya. Ia mengkritik gerakan mahasiswa tersebut dengan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Gerakan Oposisi dan Pembaharuan Perguruan Tinggi. Setelah mengajar di Universitas Frankfurt, Habermas menerima tawaran untuk menjadi direktur dari Max Planck Institute. Habermas kembali ke Universitas Frankfurt sebagai dosen filsafat pada tahun 1975. Kemudian ia dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Frankfurt dan diapuk sebagai profesor yang menggantikan Horkheimer. Lalu, pada pertengahan tahun 1960-an, ia mengembangkan filsafat komunikasi. Dalam salah satu magnum opusnya, Teori des Kommunikativen Handeln atau teori tindakan komunikatif, Habermas mengembangkan konsep tindakan komunikatif dan merekonstruksi ilmu sosial modern, melancarkan kritik terhadap modernitas dan masyarakat kapitalis. Sejarah perkembangan teori kritis dalam paradigma komunikasi. Teori kritis muncul sebagai kritik terhadap fenomena kehidupan sosial, struktur sosial dalam masyarakat, sistem kekuasaan, dan untuk mendorong perubahan yang digital. Ciri-ciri dari teori ini adalah kritis terhadap masyarakat, berpikir secara historis, tidak menutup diri, dan tidak memisahkan teori dari praktek. Teori yang berusaha dibangun oleh mazhab Frankfurt ingin melepaskan kehidupan dari model cara berpikir positivisme atau rasionalitas instrumental, di mana terjadi penjajahan dunia kehidupan atau Lebenswelt oleh sistem. Habermas merupakan seorang filosof modern generasi kedua. Pemikirannya dipengaruhi oleh Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, dan tentunya mazhab Frankfurt seperti generasi pertama, yaitu Adorno dan Horkheimer. Pemikirannya juga dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat saat Perang Dunia Kedua dan pengalaman hidupnya di bawah rezim nasionalis sosialis Adolf Hitler turun andil. Dasar-dasar dari teori kritis Habermas yaitu cara berpikir objektif yang melahirkan ilmu tradisional yang menggunakan objektivitas, yaitu pembacaan secara eksak dan pasti, mandul dalam praksis, dan tidak ada kontribusi teori dalam masyarakat. Banyak teori yang tidak emasipatif, yaitu meningkatkan derajat hidup masyarakat, dan justru banyak berdiskusi tentang spekulatif science for science. Artinya, semua ilmu itu tidak pernah bebas nilai, karena suatu ilmu itu pasti ada yang melatar belakanginya. Jadi, ketika menemukan sains yang tidak pernah memikirkan nilai, maka itu mustahil. Sains atau filsafat atau gagasan sebelumnya melambangkan status quo, merupakan historisitas. Teori apapun akan muncul dalam konteks sejarahnya, sendiri-sendiri, dan tidak ada ide yang lahir dari ruang kosong. Pada dasarnya, teori kritis mazhab Frankfurt ini memperjelas struktur yang dimiliki oleh masyarakat pasca industri, serta melihat akibat-akibat struktur tersebut dalam kehidupan manusia dan kebudayaan secara rasional. Teori kritis ini menjelaskan hubungan manusia dengan bertolak dari pemahaman rasio instrumental. Kritik terhadap rasio instrumental menurut Habermas ialah proses rasionalisasi dalam masyarakat modern akan memunculkan kondisi masyarakat yang saling menindas karena memakai logika pasar dan birokrasi. Tentang nalar strategi dan logika saling menjatuhkan karena mereka mengutamakan untung dan rugi. Normalnya, akibat adanya pengaruh rasion positivisme ini, melahirkan rasio instrumental.
Rasio positivisme adalah rasio yang tidak mengenal spekulasi metafisik atau memandang dunia berdasarkan sains. Rasio instrumental atau rasio strategis tujuan akan memunculkan penindasan antar manusia dan kebal terhadap sikap praksis manusia. Menurut Habermas, solusinya terhadap kesalahan rasionalitas manusia adalah rasionalitas yang bersifat komunikatif menggunakan bahasa. Habermas melebarkan analisis teori kritis hingga menyentuh refleksi filsafat bahasa dan refleksi ruang lingkup atau rasionalitas yang menemukan ruang implementasinya, yakni dalam praktek dialog dan debat publik untuk mencapai kesalingpahaman. Mazhab Frankfurt menolak pandangan Marxisme yang terlalu menekankan pada determinisme ekonomi, karena pandangan determinisme ekonomi berangkat dari asumsi pemikiran positivistik yang menganggap bahwa metode ilmu alam dan prinsip ilmu alam dapat diterapkan dengan tepat pada bidang ilmu pengetahuan sosial budaya. Teori kritis dalam paradigma komunikasi. Menurut Jürgen Habermas, teori kritis merupakan metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan sosiologi. Habermas membedakan antara pekerjaan dengan komunikasi. Pekerjaan merupakan tindakan instrumental, jadi sebuah tindakan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan komunikasi adalah tindakan saling pengertian. Evolusi sosial berlangsung melalui proses belajar masyarakat atau social learning process. Proses belajar tersebut berlangsung dalam dua dimensi, yakni dimensi kognitif-teknis, derivasi dari kerja, dan dimensi moral komunikatif, derivasi dari interaksi atau komunikasi. Habermas dalam hipotesisnya berpendapat bahwa faktor utama pendorong berlangsungnya evolusi sosial terletak pada proses belajar atau rasionalisasi. Habermas menghubungkan antara rasionalisasi masyarakat dengan proses belajar. Societal rationalization is a learning process. Konsep evolusi sosial didasarkan pada konsep praksis yang benar. Praksis tersebut meliputi kerja dan komunikasi. Terjadinya transformasi sosial sebenarnya terletak pada proses belajar masyarakat dalam dimensi praktis moral yang komunikatif ini. Transformasi sosial perlu diperjuangkan melalui dialog-dialog emansipatoris. Hanya melalui jalan komunikasi dan bukan jalan dominasi inilah diutopikan terwujudnya suatu masyarakat demokratis radikal, yaitu masyarakat yang berinteraksi dalam suasana komunikasi bebas dari penguasaan. Habermas lebih menggunakan teori yang ketiga ketika berkomunikasi. Tindakan komunikasi adalah interaksi minimal dari dua orang untuk menghasilkan mutual understanding tentang satu kondisi tertentu. Dasar pengetahuan ini tetap tidak menjadi masalah secara keseluruhan, hanya pada bagian stok pengetahuan yang mana peserta-peserta menggunakan dan mentematisasikan pada waktu yang telah diberikan. Teori perbuatan tutur oleh Habermas digunakan untuk menganalisis sifat khusus dari praksis komunikatif inti. Pemikirannya bahwa berbahasa atau berbicara harus dimengerti sebagai sedang melakukan perbuatan tertentu, yaitu perbuatan tutur. Perbuatan tutur itu terdiri atas dua bagian, yakni bagian proporsional yang menunjukkan kepada fakta atau kenyataan tertentu dan bagian performatif tempat penutur menjelaskan bagaimana kenyataan itu harus dipahami oleh pendengar. Dalam hal penutur menyampaikan sifat komunikatif kepada pendengar, maka harus terkandung klaim kesahihan atau validity claim yang terdiri atas klaim kebenaran, truth, ketepatan normative rightness, dan keikhlasan, truthfulness. Klaim kebenaran harus diterima jika penutur menunjukkan kenyataan dari perbuatan tuturnya. Sungguh-sungguh ada klaim ketepatan digunakan oleh penutur yang memiliki kewenangan dan hak normatif untuk melarang, bertanya, berjanji, dan lain sebagainya sesuai dengan hak dan kewenangannya. Menurut Habermas, dalam struktur komunikasi melalui bahasa itu terkandung pencapaian hubungan bebas, kekuasaan, dan simetris. Artinya, kedua belah pihak penutur dan pendengar selalu sederajat karena komunikasi melalui bahasa ini tertuju pada persetujuan sukarela tidak manipulatif dan tidak dipaksakan sebagai kunci bagi klaim kesahihan. Habermas membagi paradigma ilmu pengetahuan menjadi tiga. Yang pertama, paradigma instrumental knowledge. Dalam paradigma ini, pengetahuan lebih dimaksudkan untuk menaklukkan dan mendominasi objeknya. Yang masuk dalam golongan ini adalah paradigma positivisme. Lalu yang kedua, ada paradigma ilmu-ilmu historis hermeneutik, yaitu tradisi filsafat yang lebih menekankan minat yang besar untuk memahami. Lalu yang ketiga, ada paradigma kritis atau kritikal.
ilmu sosial lebih dipahami sebagai proses katalisasi untuk membebaskan atau emansipatory manusia dari segenap ketidakadilan, bersifat holistik, serta menghindari cara berpikir deterministik dan reduksionistik. Habermas menggunakan konsep rasionalitas ini lebih berhubungan dengan bagaimana subjek yang berbicara dan bertindak, memperoleh dan menggunakan pengetahuan ketimbang dengan kepemilikan pengetahuan. Di dalam tutur bahasa, pengetahuan diekspresikan secara eksplisit, sementara dalam tindakan yang berorientasi tujuan, suatu kemampuan, suatu pengetahuan diekspresikan secara implisit. Kecakapan ini secara prinsipil dapat diubah menjadi pemahaman. Selanjutnya tentang ruang publik. Pemikiran Habermas tentang ruang publik tersaji dalam karyanya Struktur Wendel der Öffentlichkeit yang diterbitkan pada tahun 1962. Ada dua tema pokok yang dikemukakan Habermas dalam buku tersebut, yakni yang pertama, analisisnya mengenai asal mula ruang publik borjuis, kedua, perubahan struktural ruang publik di zaman modern yang ditandai oleh bangkitnya kapitalisme, industri kebudayaan, dan makin kuatnya posisi organisasi yang bergerak dalam ekonomi serta kelompok bisnis besar dalam kehidupan publik. Kunci dari komunikasi adalah demokrasi libertif. Lahirnya demokrasi libertif, maka dibutuhkan ruang publik. Ruang publik mencakup organ-organ penyedia informasi dan perdebatan politis seperti surat kabar, jurnal, lembaga-lembaga diskusi politis seperti parlemen, klub-klub politik, klub-klub sastra, perkumpulan publik, rumah minum dan warung kopi, balai kota, dan tempat-tempat publik lainnya yang menjadi ruang terjadinya diskusi sosial politik. Di tempat-tempat itu, kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpartisipasi dalam debat politik dijunjung tinggi. Habermas lebih mengaitkan ruang publik dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan para warga negara datang bersama-sama mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif. Kondisi-kondisi yang dimaksud Habermas adalah pertama, semua warga negara yang mampu berkomunikasi memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi di ruang publik. Kedua, semua partisipan memiliki peluang yang sama untuk mencapai konsensus yang fair dalam memperlakukan rekan komunikasinya sebagai pribadi-pribadi yang otonom dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada aturan bersama yang melindungi proses komunikasi dari tekanan dan diskriminasi, sehingga argumen yang lebih baik menjadi dasar proses diskusi. Dengan demikian, ruang publik itu memungkinkan para warga negara untuk bebas menyatakan sikap mereka, karena ruang publik itu menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan para warga negara untuk menggunakan kekuatan argumen. Habermas membagi ruang publik ke dalam dua jenis. Yang pertama, ruang publik politik, dan yang kedua, ruang publik sastra. Ruang publik politik memperlihatkan pula bagaimana struktur sosial masyarakat yang berubah. Sementara itu, dalam ruang publik sastra, kesadaran literasi masyarakat mulai meningkat sejalan dengan kemunculan penerbitan diskusi-diskusi masyarakat seni, estetika maupun sastra tersebar di penjuru Eropa pada saat itu. Kesimpulannya ialah Jürgen Habermas merupakan filosof abad kedua dalam mazhab Frankfurt yang menggagas teori kritis dalam paradigma komunikasi. Teorinya berawal dari pendahulunya yang menyatakan bahwa dalam mempelajari manusia itu sama dengan mempelajari alam yang pasti dan mudah ditebak. Padahal sifat manusia itu dinamis, tidak bisa ditebak apalagi dijadikan objek. Berawal dari kondisi tersebutlah, Habermas mencoba menawarkan teori komunikasinya agar supaya manusia dapat berkomunikasi dengan baik ketika ia ingin memutuskan hal apapun dengan lawannya. Tidak memutuskan sepihak, akan tetapi hasil diskusi kedua belah pihak. Dalam pandangan Habermas, paradigma positivisme itu mengabaikan peran manusia sebagai aktor yang memiliki karakteristik khas dan unik tidak seperti robot.
Manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih lagi karena semuanya telah ditentukan, distandarkan oleh budaya industri. Customer tidak lagi menjadi raja, tidak lagi menjadi subjek, tapi menjadi budak dan objek. Habermas ingin menawarkan pemikiran rasionalitas instrumental menuju rasionalitas komunikatif yang mengandaikan adanya situasi pembicaraan yang ideal. Untuk lahirnya suatu komunikasi, dibutuhkan ruang publik untuk sekedar berdiskusi dengan bebas, jujur, benar dan tepat, sehingga diskusi yang dihasilkan dapat produktif dan hasilnya bagus serta komprehensif. Oke, kita lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu ada Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno. Lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 11 September 1903. Ayahnya Oskar Wiesengrund adalah seorang pedagang anggur dan ibunya Maria Calvelli adalah seorang penyanyi terkenal. Pengaruh ibunya itu membuat Adorno tertarik pada musik yang menjadikannya seorang musikolog. Ketika berusia 15 tahun, ia belajar di bawah arahan Siegfried Krausseur. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Frankfurt. Di kampus tersebut, Adorno belajar sosiologi, filsafat, dan musik. Ia lulus pada tahun 1924. Pada tahun 1959, ia meraih gelar profesor bidang sosiologi dan filsafat di Frankfurt. Ketika ia berada di New York, ia mengerjakan beberapa proyek, salah satunya Dialectics of Enlightenment yang ditulis bersama Max Horkheimer. Buku itu merupakan titik awal kelahiran teori kritis sosial. Pada tahun 1953, Adorno kembali ke Frankfurt dan ia menjadi direktur lembaga tersebut. Adorno ahli dari berbagai bidang, filsafat, sosiologi, dan psikologi. Pemikirannya saling bertautan, kritiknya terhadap seni modern lebih kepada bertautan dengan sosiologi. Kondisi masyarakat modern post-Aufklärung telah begitu memprihatinkan dengan mengorbankan kehidupan demi rasionalitas teknologi yang instrumental. Adorno menganggap telah terjadi pembalikan total atas peran manusia sebagai subjek menjadi objek. Masyarakat modern telah terjebak rasionalitasnya sendiri. Bidang seni telah terjebak pada industrialisasi yang memungkinkan manusia telah kehilangan daya estetis manusia. Manusia menciptakan seni dan sebagai subjek akhirnya menjadi objek seni. Realitas inilah yang disebut sebagai negativitas total. Manusia ingin menguasai alam, akhirnya terkuasai oleh alam itu sendiri. Alam menyamakan konsep atau prinsip penguasaan dengan prinsip rasionalitas. Inilah yang membuat kerusakan lingkungan. Adorno mengajak manusia untuk meninggalkan sifat kenamakan. Pada terbitan pertama, jurnal yang dipublikasikan Institut Penelitian Sosial Frankfurt, Adorno menulis esai berjudul On the Social Situation of Music. Seni yang diciptakan manusia akhirnya menjadi seni untuk kebutuhan sesaat dan konsumtif. Salah satu sumbangannya terhadap warga modern yaitu kritiknya pada warga modern sebagai wujud penindasan terhadap manusia yang dilakukan kapitalisme. Salah satunya yaitu industri musik yang bergeser dari nilai seni untuk konsumerisme. Bagi filsuf Theodor Adorno, musik dapat mengatakan sesuatu mengenai realitas dan mengungkap kondisi terdalam dari masyarakat. Dari cara komponis berjuang dengan material musikal, musik dapat memiliki potensi kritis. Adorno meyakini bahwa seperti halnya filsafat yang berupaya menganalisis segalanya, musik juga harus dapat memperbelit yang sederhana, mengacaukan yang biasa, dan menentang status quo dengan mendorong kesadaran kritis mengenai berbagai masalah seperti kontradiksi, penderitaan, dan alienasi yang terjadi dalam